Kalium mungkin tidak terlalu populer dibanding nitrogen atau fosfor, tapi perannya dalam pertumbuhan tanaman tidak bisa diabaikan. Kalium membantu tanaman menjadi lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit, dan bahkan meningkatkan kualitas hasil panen seperti rasa buah dan daya simpannya. Di video ini kita akan mengupas tuntas tentang kalium, mulai dari sumber-sumbernya, bagaimana cara memberikannya ke tanaman, hingga bagaimana tanaman menyerap dan memanfaatkannya. Jadi pastikan nonton sampai habis ya, karena informasi ini sangat berguna untuk para petani, pehobi berkebun, atau siapa saja yang ingin tanamannya tumbuh subur. Pembahasan dalam video ini meliputi apa itu kalium dan mengapa penting, sumber kalium untuk tanaman, aplikasi kalium ke tanaman, penggunaan bahan organik, penyerapan kalium oleh tanaman, tanda-tanda kekurangan dan kelebihan kalium, dan tips untuk mengoptimalkan penggunaan kalium. Kalium K adalah salah satu unsur hara makro yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Meskipun kalium tidak secara langsung menjadi bagian dari struktur tanaman seperti karbon, hidrogen, atau oksigen, perannya dalam metabolisme tanaman sangat vital. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai kalium untuk tanaman, mulai dari sumbernya, aplikasi, hingga cara penyerapannya oleh tanaman. Apa itu kalium dan mengapa penting? Kalium adalah unsur kimia dengan simbol K, berasal dari bahasa Latin kalium. Dalam bentuk ion, K+, kalium berperan sebagai katalis dalam banyak proses biokimia di dalam tanaman. Beberapa fungsi utama kalium antara lain meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit, mengatur pembukaan dan penutupan stomata, pori-pori daun, sehingga membantu pengaturan air dan fotosintesis, meningkatkan kualitas hasil panen seperti rasa buah, warna, dan daya simpan, mendukung sintesis protein dan karbohidrat, serta transportasi nutrisi di dalam tanaman. Tanaman yang kekurangan kalium akan menunjukkan gejala seperti daun menguning, klorosis, tepi daun mengering, nekrosis, dan pertumbuhan yang lambat. Sumber kalium untuk tanaman kalium dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik alami maupun buatan. Berikut adalah beberapa jenis sumber kalium yang umum digunakan. Sumber alami. Abu kayu. Abu kayu adalah sumber kalium alami yang berasal dari pembakaran kayu. Kandungan kaliumnya cukup tinggi, tetapi perlu diperhatikan bahwa abu kayu juga bersifat alkalin, sehingga cocok untuk tanah asam. Kompos organik. Kompos yang dibuat dari limbah organik seperti sayuran, kulit pisang, atau jerami dapat mengandung kalium. Proses dekomposisi mikroba melepaskan kalium ke dalam tanah. Batu kalium. Batu kalium adalah mineral alami yang mengandung kalium dalam bentuk kalium klorida, KCl. Ini adalah salah satu sumber utama kalium untuk pupuk komersial. Sulfat kalium, K2SO4. Sulfat kalium adalah garam mineral yang mengandung kalium dan belerang. Ini sering digunakan untuk tanaman yang sensitif terhadap klorida. Pupuk buatan kalium klorida, KCl pupuk ini paling umum digunakan karena harganya murah dan kandungan kaliumnya tinggi, sekitar 60% K2O. Namun, pupuk ini mengandung klorida, sehingga tidak cocok untuk tanaman yang sensitif terhadap klorin seperti kentang dan tembakau. Kalium sulfat, K2SO4. Pupuk ini mengandung sekitar 50% K2O dan tidak mengandung klorida, sehingga lebih aman untuk tanaman sensitif. Kalium nitrat, KNO3. Selain kalium, pupuk ini juga mengandung nitrogen sehingga cocok untuk tanaman yang membutuhkan kedua unsur tersebut. Kalium fosfat, pupuk ini mengandung kalium dan fosfor sehingga berguna untuk tanaman yang membutuhkan fosfor tambahan. Aplikasi kalium ke tanaman. Kalium dapat diberikan ke tanaman melalui berbagai metode, tergantung pada kondisi tanah, jenis tanaman, dan kebutuhan spesifik. Berikut adalah beberapa cara aplikasi kalium. Pemberian melalui tanah. Kalium biasanya diberikan langsung ke tanah dalam bentuk pupuk granular atau bubuk. Pupuk ini dicampurkan ke dalam tanah saat pengolahan lahan atau diberikan sebagai pemupukan susulan. Dosis kalium disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan hasil analisis tanah. Misalnya, tanaman seperti pisang, kentang, dan tebu membutuhkan kalium lebih banyak dibandingkan tanaman lain. Pemberian melalui daun, kalium juga dapat diberikan melalui penyemprotan daun menggunakan larutan kalium nitrat atau kalium sulfat.
Metode ini efektif jika tanaman menunjukkan gejala defisiensi kalium yang mendesak. Penggunaan bahan organik, abu kayu atau kompos dapat ditambahkan ke tanah untuk meningkatkan ketersediaan kalium secara alami. Metode ini cocok untuk pertanian organik, penyerapan kalium oleh tanaman. Setelah kalium diberikan ke tanah, tanaman menyerapnya melalui akar dalam bentuk ion K+. Berikut adalah proses penyerapan kalium oleh tanaman, proses penyerapan. Ion K+ di dalam tanah berada dalam fase larutan, terlarut dalam air tanah, atau terikat pada partikel tanah seperti lempung dan humus. Akar tanaman menyerap ion kalium dari larutan tanah melalui sel-sel epidermis akar. Penyerapan ini melibatkan proses aktif yang membutuhkan energi dari tanaman. Transportasi dalam tanaman. Setelah diserap oleh akar, ion K+ diangkut ke bagian atas tanaman melalui xilem pembuluh kayu. Di dalam tanaman, kalium didistribusikan ke berbagai jaringan sesuai kebutuhan seperti daun, batang, dan buah. Peran kalium dalam metabolisme. Kalium berfungsi sebagai aktivator enzim dalam berbagai proses metabolisme seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis protein. Kalium juga membantu mengatur tekanan turgor sel yang penting untuk menjaga kekuatan struktural tanaman. Tanda-tanda kekurangan dan kelebihan kalium. Gejala kekurangan kalium. Daun menguning, klorosis, terutama pada bagian tepi dan ujung daun. Tepi daun mengering, nekrosis, dan mudah patah. Pertumbuhan tanaman melambat dan hasil panen menurun. Gejala kelebihan kalium. Kelebihan kalium dapat menyebabkan ketidakseimbangan penyerapan unsur lain seperti magnesium dan kalsium. Gejalanya termasuk klorosis dan pertumbuhan abnormal. Tips untuk mengoptimalkan penggunaan kalium. Lakukan analisis tanah untuk mengetahui status kalium di tanah sebelum memberikan pupuk. Gunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Jangan memberikan kalium secara berlebihan karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Untuk tanaman organik, kombinasikan penggunaan bahan organik seperti kompos dan abu kayu. Berikut adalah daftar beberapa bahan yang mengandung kalium beserta persentase kandungan kaliumnya. Abu kayu. Abu kayu mengandung sekitar 5 hingga 10% K2O atau kalium oksida. Kompos organik. Kandungan kalium dalam kompos organik bervariasi tergantung pada bahan dasarnya. Kulit pisang. Mengandung sekitar 40% dari total mineralnya sebagai kalium. Jerami. Mengandung kalium dalam jumlah rendah sekitar 1 hingga 2% K2O. Sisa sayuran hijau mengandung kalium dalam jumlah sedang sekitar 2 hingga 5% K2O. Batu kalium. Batu kalium mengandung sekitar 60% K2O, menjadikannya salah satu sumber kalium paling konsentrasi tinggi. Air kelapa. Air kelapa mengandung sekitar 250 hingga 300 mg kalium per 100 ml. Kulit pisang. Kulit pisang mengandung sekitar 40% dari total mineralnya sebagai kalium. Daun teh bekas. Daun teh bekas mengandung sekitar 2 hingga 3% kalium. Rumput laut. Rumput laut mengandung sekitar 10 hingga 20% kalium. Kalium klorida KCl. Kalium klorida mengandung sekitar 60% K2O. Kalium sulfat K2SO4. Kalium sulfat mengandung sekitar 50% K2O. Kalium nitrat KNO3. Kalium nitrat mengandung sekitar 44% K2O. Catatan tambahan, beberapa sumber menyebutkan kandungan kalium dalam bentuk K2O atau kalium oksida, sedangkan yang lain dalam bentuk K atau kalium murni. Untuk konversi kasar, 1% K2O sama dengan sekitar 0,83% K. Kandungan kalium dalam kompos sangat bergantung pada bahan dasarnya. Misalnya, kompos dari kulit pisang akan memiliki kandungan kalium lebih tinggi dibandingkan jerami. Bahan organik seperti abu kayu, kulit pisang, dan daun teh cocok untuk skala kecil atau rumah tangga. Pupuk buatan seperti kalium klorida dan kalium sulfat lebih cocok untuk pertanian skala besar. Kalium adalah unsur hara makro penting yang diperoleh dari sumber alami, abu kayu, kompos, atau pupuk buatan, kalium klorida, kalium sulfat. Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+ melalui akar dan berperan dalam berbagai proses metabolisme. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang kalium untuk tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang pertanian dan berkebun. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.